Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu dengan NIM 2214201169 dari kelas A6 semester 2 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang SK Pamungkas. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sebuah sarana pembelajaran yang digunakan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang dibuat untuk memudahkan dalam penyampaian materi. Ketika mengajar di sekolah, kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Akan tetapi, sekarang kata tersebut digunakan baik untuk bentuk jamak maupun mufrad. Menurut Helnig, media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Helnig mencontohkan media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak, komputer, dan instruktur. Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras dan unsur pesan yang dibawanya. Yang pertama, perangkat lunak atau software adalah informasi atau bahan ajar itu sendiri yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua, sedangkan perangkat keras atau hardware adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan ajar tersebut. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi pengguna media, sehingga fungsi media selain sebagai alat bantu juga berfungsi sebagai penyalur pesan. Kemudian dengan masuknya pengaruh teori tingkah laku dan Skinner mulai tahun 1960, tujuan belajar bergeser ke arah perubahan tingkah laku belajar siswa, karena menurut teori ini membelajarkan orang adalah merubah tingkah lakunya. Pembelajaran terprogram adalah merupakan produk dari aliran Skinner ini. Pada tahun 1965, pengaruh pendekatan sistem mulai memasuki ke nazar pendidikan dan pembelajaran. Hal tersebut mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Perencanaan dan pengembangan pembelajaran dilaksanakan secara sistemik berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa serta diarahkan kepada perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari sini kemudian berkembang suatu konsep pendekatan sistem dan memanfaatkan media. Pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak, yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Terdapat juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah komunikasi, baik faktor yang terjadi pada pengirim maupun pada penerima pesan. Ishak menjelaskan diantaranya: yang pertama, kemampuan berkomunikasi, penyampaian pesan seperti kemampuan bertutur dan berbahasa, dan kemampuan menulis. Sedangkan faktor dari penerima pesan diantaranya kemampuan untuk menerima dan menangkap pesan seperti mendengar, melihat, dan menginterpretasikan pesan. Yang kedua, sikap dan pandangan penyampai pesan kepada penerima pesan dan sebaliknya. Misalnya rasa benci, pandangan negatif, prasangka merendahkan satu di antara kedua belah pihak sehingga akan menimbulkan kurangnya respon terhadap isi pesan yang disampaikan. Ketiga, tingkat pengetahuan baik penerima maupun penyampaian pesan. Sumber pesan yang kurang memahami informasi yang ingin dicapai akan mempengaruhi gaya dan sikap dalam proses penyampaian pesan. Sebaliknya, penerima pesan yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman terhadap informasi yang disampaikan tidak akan mampu mencerna informasi dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, jelas tergambar bahwa media merupakan bagian dari proses komunikasi. Baik buruknya sebuah komunikasi ditunjang oleh penggunaan saluran dalam komunikasi tersebut. Saluran atau channel yang dimaksud di atas adalah media.
karena pada dasarnya pembelajaran merupakan proses komunikasi. Maka media yang dimaksud adalah media pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran modern saat ini, siswa tidak hanya berperan sebagai komunikar atau penerima pesan. Bisa saja siswa bertindak sebagai komunikator atau penyampai pesan. Dalam kondisi seperti itu, maka terjadi apa yang disebut dengan komunikasi dua arah, bahkan komunikasi banyak arah. Kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen atau bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pembelajaran dikatakan sebagai sistem karena di dalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan komponen. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Masing-masing komponen saling berkaitan erat merupakan satu kesatuan. Proses perancangan pembelajaran selalu diawali dengan perumusan tujuan instruksional khusus sebagai pengembangan dari tujuan instruksional umum. Dalam kurikulum 2006, perumusan indikator selalu merujuk pada kompetensi dasar dan kompetensi dasar selalu merujuk pada standar kompetensi. Usaha untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran dibantu oleh penggunaan alat bantu pembelajaran yang tepat dan sesuai karakteristik komponen penggunaannya. Setelah itu, guru menentukan alat dan melaksanakannya evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat menjadi bahan masukan atau umpan balik kegiatan yang telah dilaksanakan. Apabila ternyata hasil belajar siswa rendah, maka kita mengidentifikasi bagian-bagian apa yang mengakibatkannya. Khususnya dalam penggunaan media, maka perlu melihat bagaimana efektivitas apakah yang menjadi faktor penyebab. Manfaat media. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Prosedur pengembangan media. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kedua, perumusan tujuan instruksional. Ketiga, perumusan butir-butir materi yang terperinci, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Keempat, menuliskan naskah media. Kelima, merumuskan instrumen dan tes dan revisi.